Assalamualaikum Anda semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Semangat sekali ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Nah, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran Anda terlebih dahulu. Silahkan dilihat kiri kanan, depan belakang. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang teks negosiasi. Pasti Anda semua sudah paham dan tentunya juga sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sudah dikerjakan tugasnya, Nak? Sudah, Bu. Bagus. Nah, pada hari ini kita masuk kepada materi baru yang tak kalah menarik, yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan, Ibu mau jelaskan dulu, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam materi teks eksplanasi kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak? Salah satu keterampilan yang paling berguna saat ini adalah keterampilan menjelaskan. Mengapa begitu, Bu? Karena orang yang bisa menjelaskan biasanya mempunyai kemampuan pemahaman yang kuat, bisa dipercaya, dan juga dapat diandalkan. Nah, maka dari itu hari ini kita belajar fondasinya melalui teks eksplanasi. Sebelumnya Ibu mau bertanya dahulu, siapa di sini yang sering berpikir atau bertanya-tanya kenapa hujan itu bisa turun? Kenapa gunung bisa meletus? Kenapa banjir bisa terjadi? Saya, Bu. Ya, silakan Angel. Saya penasaran kenapa hujan bisa deras, Bu. Wah, hebat sekali Angel. Itu artinya Angel memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ada lagi, Nak? Ya, silakan Zahra. Zahra penasaran sama pelangi, Bu. Kenapa warnanya bisa banyak? Wah, sudah hebat-hebat sekali ya anak-anak Ibu memberikan pernyataan. Nah, fenomena-fenomena seperti itulah yang akan kita bahas melalui teks eksplanasi. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Siapa yang bisa coba angkat tangan? Pita, Bu. Ya, silakan Pita. Teks yang menjelaskan fenomena yang terjadi, Bu. Ya, benar sekali ya Pita. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial secara logis dan sistematis. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Nah, fenomena alam ini bisa berupa gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain-lain. Sedangkan fenomena sosial dapat berupa kemiskinan, kenakalan remaja, dan pengangguran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini siapa yang tahu apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, silakan Fianka. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, faktual, keilmuan, informatif, dan juga bersifat umum. Hebat sekali ya Fianka. Jadi, Bu pertegas kembali, ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, faktual, artinya adalah teks eksplanasi ini memuat informasi yang nyata dan benar adanya tanpa dibuat-buat sesuai dengan fakta. Selanjutnya, bersifat keilmuan. Maksudnya di sini teks eksplanasi itu membahas fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, informatif. Maksudnya informatif di sini adalah untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca.
Selanjutnya, yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Maksudnya umum di sini adalah teks eksplanasi itu menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk kepada pokok bahasan yang terakhir, yaitu struktur teks eksplanasi. Siapa di sini yang bisa menyebutkan apa saja struktur dari teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, silakan Angel. Strukturnya itu ada pernyataan umum, isi, dan juga penutup, Bu. Benar sekali ya jawaban Angel. Jadi, struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi pengenalan atau gambaran tentang suatu fenomena yang akan dijelaskan. Yang kedua, ada bagian deretan penjelasan atau inti atau isi dari fenomena tersebut. Yang ketiga, ada penutup. Penutup ini sifatnya opsional, bisa ada dan bisa tidak. Biasanya mengandung intisari atau kesimpulan dari kejadian atau fenomena yang sudah dibahas. Oke, setelah kalian mengetahui pengertiannya, ciri, dan strukturnya, sekarang Ibu akan tampilkan satu contoh teks eksplanasi proses terjadinya pelangi. Nah, coba sekarang Fianka, silakan dibaca contoh teks eksplanasi proses terjadi pelangi ini. Baik, Bu. Proses terjadinya pelangi. Pelangi terjadi akibat pembiasan dan pemantulan cahaya matahari oleh butir-butir air hujan di udara. Ketika sinar matahari menembus tetes air, cahaya tersebut dibiaskan sehingga terurai menjadi berbagai warna. Selanjutnya, cahaya dipantulkan di bagian dalam tetesan air dan dibiaskan kembali saat keluar. Proses ini menghasilkan spektrum warna yang terlihat indah di langit, mulai dari merah hingga ungu. Baik, terima kasih Fianka. Nah, sekarang Ibu minta siapa yang bisa menentukan struktur dari proses terjadinya pelangi ini, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelasan, dan penutup. Siapa yang bisa angkat tangannya? Saya, Bu. Ya, silakan kasih. Paragraf 1 merupakan bagian pernyataan umum, paragraf 2 dan 3 deretan penjelas, dan yang paragraf 4 itu penutup, Bu. Ya, benar sekali ya yang sudah dijelaskan oleh Kasih. Kita berikan aplaus untuk Kasih. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, Ibu mau memberikan latihan. Latihan ini dikerjakan per kelompok. Silahkan bentuk kelompok diskusi dengan teman satu barisnya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, pada lembar kerja tersebut tertera contoh teks eksplanasi proses terjadinya hujan. Jadi tugas kalian per kelompok menentukan mana yang bagian pernyataan umum, mana yang rangkaian penjelasan, dan mana yang kesimpulan. Bisa mengerjakannya, Nak? Bisa, Bu. Bu. Selamat mengerjakan. Lanjutkan ya, Nak? Iya, Bu. Wah, bagaimana kelompok Kasih? Apakah ada kendala dalam mengerjakan diskusinya, Nak? Tidak ada, Bu. Aman, Bu. Baik, lanjutkan ya. Wah, kelompok Angel sudah siap nih. Karena kelompok Angel siapnya pertama, Ibu berikan bintang untuk kelompok Angel. Terima kasih, Bu. Oke, waktu diskusi kita sudah habis. Sekarang Ibu minta kelompok siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok kami, Bu. Ya, silakan Angel maju ke depan. Pernyataan umumnya yaitu hujan merupakan bagian dari siklus air yang terjadi ketika air di bumi kembali ke permukaan melalui proses alamiah. Rangkaian penjelasannya yaitu proses ini dimulai saat panas matahari menguapkan air dari laut dan permukaan lainnya menjadi uap air. Uap tersebut naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Kesimpulannya yaitu dengan demikian hujan terjadi melalui tahapan penguapan, pembentukan awan, dan jatuhnya butiran air ke permukaan bumi, Bu. Wah, hebat sekali ya kelompok Angel. Kita berikan aplaus untuk kelompok Angel. Nah, untuk kelompok yang
lain silakan dikirimkan jawabannya ke grup WhatsApp kelas kita ya. Iya, Bu. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan juga sudah mengerjakan latihan tadi, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Pita, Bu. Ya, silakan Ropita. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu proses, suatu peristiwa terjadi, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban Ropita. Kita berikan aplaus untuk Ropita. Karena Ropita sudah benar menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada hadiah untuk Ropita. Bagi teman-teman yang belum dapatkan hadiah, jangan berkecil hati ya. Makasih ya, Bu. Ya, Ropita. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita ini tentang teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Dapat berupa kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ciri kebahasaan teks eksplanasi ini bersifat faktual, informatif, keilmuan, dan bersifat umum. Struktur teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelasan, dan penutup. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan dilihat ke depan. Tulislah satu teks eksplanasi tentang fenomena alam atau sosial dengan memuat pernyataan umum, deretan penjelasan, dan penutup menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Jadi, Ananda buat satu teks eksplanasi, temanya boleh bebas, lalu Ananda tentukan mana yang pernyataan umum, mana yang deretan penjelasan, dan mana yang penutup menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas minggu depan. Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya, Nak. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak Ibu semuanya, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya, Nak.